saja Bung Albarang. Benar. Kemudian juga mempunyai beberapa patung dan rencana-rencana ini kami tidak tahu, tapi memang Budian memplanning dengan manajemen, dan saya sebagai pribadi sangat merasa terhormat karena seorang Budian adalah salah satu pejuang seni rupa kita di Jogja. Mempertemukan luar dan dalam. Di sana dia diambang, dia melimbang, tak limbung, meski mungkin bintang. Menerawang ia ke cakrawala yang terhampar di hadapan. Tatapannya menembus melampaui riuh kota yang menanar, mabuk berhitung, berdagang, laba rugi menguasai nalar, dan ruang-ruang yang bersihir menjadi pasar. Pengunjung atau teman-teman yang hadir pada malam hari ini, Tomo, terima kasih. Baru ujian, kasih dong. Ya, semoga dengan pameran ini rekan-rekan terutama dari seniman wanita bisa, karena kita bisa hadir bersama di sini dalam keadaan baik, sehat, dan bersyukur tidak hujan yang biasanya sehari-hari Jogja selalu diguyur dengan hujan. Saya berterima kasih kepada semua ibu, bapak, teman-teman yang hadir memenuhi undangan kami. Kegiatan yaitu pameran dan penerbitan buku. Terima kasih Mas Agung. Meskipun beliau yang tadi sudah disampaikan, padahal niatan awal memang Mas jadi kurator, tapi beliau sangat dengan alasan yang sangat bisa diterima. Oke Mbak, kita berkolaborasi. Jadi itulah yang kemudian dalam proses sekian lama, setahun yang lalu lebih, kemudian kami sering, ya banyak hal yang kemudian kami selalu ketemu untuk membincangkan. Pacar, manajer, promotor, kapolantik, komplit gitu. Rumahnya artistik, adem dengan banyak barang antiknya, luar biasa artisnya beliaunya ini. Terima kasih. Jadi sebelum saya serahkan, saya ingin memanggil satu orang lagi, di mana tanpa beliau mungkin buku ini tidak akan pernah terbit. Untuk itu saya ingin memanggil Ibu Rakis Raya Untuk Oke, silakan. Saya Mbak Dian, kolaborasi dengan saya. Jadi ini lukisan yang dibuat oleh Mbak Dian. Jadi
Karya Ibu Dian Anggreni, silakan. Kemudian saya ulangi lagi. Satu, dua, tiga. 28 karya, yang patung 5, Ya. 6, yang lainnya 10. Yang jelas ada beberapa hal yang kemudian menjadi semacam dokumen dari proses keseharian saya yang tersimpan. Misalnya saja ada satu situasi yang kemudian menjadi satu latar atau dasar untuk melahirkan beberapa karya, termasuk ketika saya merasa bahwa ada surat-surat, misalnya ada surat-surat, ada surat keputusan. Bayangan saya ketika surat-surat itu sudah lewat atau SK itu sudah selesai, saya kan tidak punya peran apapun, paling dibuat atau mungkin tersimpan yang tidak kompleks. Nah, itu semua kan saya coba untuk merespon dalam tanda petik ada satu situasi yang kemudian bisa saya ungkapkan. Misalnya ada hal yang kemudian membatasi ketika di dalam, ini ngomongan banget, ada satu sisi bagaimana sebuah birokrasi itu berjalan, satu sisi bagaimana berkarya itu juga memiliki hal-hal yang lebih terbuka gitu, sehingga ada dua hal ini yang kemudian terekam di dalam karya-karya ya, khususnya drawing. Jadi bagaimana sebuah konduktor itu tidak bisa menyuarakan upaya untuk bisa, ayo kita mau apa, itu kan tidak bisa dalam genggaman-genggaman. Misalnya seperti itu. Ini respon dari karya-karya yang diambil dari surat keputusan ataupun surat undang-undang ketika saya menjadi pegawai. Sehingga ini menjadi sebuah momen. Kalau ini kemudian dilangsungkan setelah saya pensiun, tentu sudah dewasa. Jadi termasuk peneliti itu adalah karya itu dari baju seragam itu. Yang dua adalah seragam bagian saya, yang satu adalah seragam Dharma Wanita. Proses itu memang direkam di awal. Nah, ini menjadi satu tanda bahwa tanda yang saya coba rekam menjadi sebuah karya yang bisa menarik gerak. Seragam yang rampung biasanya udah nggak dipakai, yaitu kita hadirkan dari sebuah karya. Bagaimana peneliti namanya rumah tidak jauh dari persoalan peneliti. Ya, hampir semua topeng, karena kita tahu sebetulnya di dalam keseharian ini, di wajah kita ada lapisan-lapisan topeng yang setiap saat bisa beralih peran dan fungsi.
Suatu saat saya punya peran di sebuah perkantoran yang saya mesti harus seperti apa ketika saya harus berhadapan dengan kawan-kawan tentu akan berbeda. Nah, topeng yang sebenarnya itu kan susah sampai di mana kita akan membuka banyak topeng yang kemudian bahwa ini adalah saya yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu yang ada itu sebuah pelepasan target itu sebuah pelepasan dari sakjane aku sendiri. Yang jelas ruang ini adalah ruang yang menarik ya. Kemudian yang di TPY, kenapa nggak di TPY? Tentu saja saya berharap saya nggak mau memanfaatkan dalam tanda petik entah itu sebuah akses yang mudah dan seterusnya. Saya lebih berbahagia ketika saya tidak memanfaatkan dalam tanda petik. Pasti orang akan berpikir dan saya pun tidak bahagia ketika itu akan terjadi. Saya lebih berbahagia ketika di tempat yang terbuka seperti ini, di tempat ya ruang ini menjadi menarik sebetulnya diinisiasi oleh seorang seniman, bagian dari masyarakat, memiliki ruang yang sangat membuka gitu. Saya rasa ini menarik dan kita berharap kedepannya Jogja yang istimewa itu juga akan dinikmati dan masyarakatnya yang istimewa. Memang saya tadi sudah saya sampaikan bahwa itu saya ambil dari biasanya sumpah SK. Meskipun itu sebuah pengajaran, tapi begitu itu lewat, biasanya ya udah nggak, ya pulang gitu aja. Tetapi itu kemudian saya hadirkan dengan saya coba menerjemahkan ada satu situasi yang memang ada hal yang tidak bisa begitu aja kita ekspresikan. Sehingga konduktor harus tertutup, padahal dia harus memimpin dan semua juga akhirnya tidak bisa berbunyi apa-apa. Apa prosesnya, persiapannya? Kalau yang itu setelah pindah ada 2 karya yang Tangan itu yang tangan ini. iya, itu saya merasa bahwa akhirnya rupanya dari banyak situasi yang saya alami kembali kepada saya. Jadi akhirnya saya yang harus melindungi diri saya dari beberapa hal yang saya rasakan. Jadi gak ono koncone gitu, gak ono koncone rupanya. Dan gak kocok. Akhirnya ketika ada satu situasi yang betul-betul ada sebuah konflik yang saya harus melindungi diri saya sendiri, saya nggak punya teman yang nggak saya sambatin untuk sharing di dalam. Yang menolong saya adalah saya punya kawan banyak, saya punya teman-teman sendiri, saya punya kawan-kawan yang bisa kemudian menjadi ya kita punya kemerdekaan di situ. Kami bisa cerita, kami bisa sampaikan dan teman-teman datang untuk apa yang bisa saya sharing. Kami akan membantu. Justru bukan dari kawan-kawan, dari situasi yang terjadi yang mestinya dipecahkan di dalam. Karena persoalannya adalah persoalan Kantor gitu ya. ya internal, ada konflik yang kita berhadapan sebetulnya itu semua pada mindset. Bagaimana menerjemahkan sebuah fungsi dan peran lembaga negara. Ya, jelas perkara waktu juga menjadi hal penting ya. Perkara waktu juga menjadi hal penting. Saya pikir beda sama di Taman Budaya, mungkin lebih dua tempat itu berbeda gitu. Iya, tapi perasaan itu iya jelas berbeda ya. Karena bagaimana saya di sana sangat terbuka dan ketemu teman-teman dan berat ringan rasanya menjadi berbaur dan membangun sebuah ruang budaya. Seperti Taman Budaya memang tidak bisa tidak menghadirkan kawan-kawan karena itu kan ruang mereka. Jadi itu yang mungkin yang membuat saya lebih enjoy ya. Tapi ketika masuk ke dalam sebuah ruang yang sangat kantor, karena sebagai orang yang bertanggung jawab, tentu saya sudah menyelesaikan kewajiban saya sebagai birokrat. Kemudian bentuknya adalah kami sharing. Jadi peristiwa ini, pameran ini juga menjadi sebuah sharing. Buku menjadi sebuah sharing yang real. Harapannya mudah-mudahan mereka mau membaca. Sebetulnya buku ini yang satu kan kita harapkan bisa